Sejak zaman purba, manusia telah terpesona oleh langit malam yang penuh bintang. Bagi nenek moyang kita, langit bukan hanya tempat benda-benda angkasa bersemayam, tetapi juga pemandu kehidupan, inspirasi bagi mitologi, dan teka-teki besar yang menantang pemahaman. Mari kita selami perjalanan menakjubkan ini, dari pengamatan kuno hingga revolusi teknologi yang mengubah cara kita melihat alam semesta. Bayangkan Anda hidup di Mesir kuno, di tengah keajaiban piramida, dan sungai Nil yang megah. Saat malam tiba dan langit menjadi hitam pekat, Anda akan melihat bintang Sirius bersinar terang. Bagi orang Mesir, Sirius adalah penanda penting yang menandai datangnya musim banjir sungai Nil yang sangat vital bagi pertanian mereka. Kalender mereka pun didasarkan pada siklus tahunan bintang ini. Namun, peran astronomi di Mesir kuno lebih dari sekadar penentu musim. Piramida dan kuil-kuil, mereka dibangun dengan orientasi khusus terhadap bintang dan posisi matahari. Kuil Karnak, misalnya, dibangun sejajar dengan posisi terbitnya matahari pada titik balik musim panas. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengamatan langit dalam kehidupan religius dan sosial mereka. Di Mesopotamia, tepatnya di Babilonia, astronomi berkembang dengan sangat pesat. Mereka bukan hanya sekadar memandang bintang, tetapi mencatat gerakan planet dan bintang secara rinci. Bayangkan mereka seperti ilmuwan modern dengan teleskop, tapi tanpa teknologi canggih. Mereka mengembangkan tabel astronomi yang memungkinkan perhitungan dan prediksi gerhana dengan akurat. Betapa menakjubkannya, di zaman tanpa komputer atau teknologi digital, mereka mampu meramalkan peristiwa langit dengan presisi tinggi. Ketika kita berbicara tentang astronomi di Yunani kuno, kita berbicara tentang peletak dasar teori yang mempengaruhi ilmu pengetahuan selama berabad-abad. Pythagoras dan Plato, misalnya, memperkenalkan gagasan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Ya, mereka percaya bahwa semua benda langit berputar mengelilingi bumi. Lalu datanglah Aristoteles yang dengan pandangannya yang filosofis memperkuat model geosentris ini. Namun, ada juga Hipparchus yang membuat katalog bintang yang sangat akurat dan memperkenalkan konsep magnitudo untuk mengukur kecerahan bintang. Dan tentunya, Ptolemaios yang dengan karyanya, Almagest, menciptakan model geosentris yang menjadi panduan utama selama lebih dari 1000 tahun. Melintasi samudera menuju Amerika Tengah, kita menemukan peradaban Maya dan Aztec yang juga memiliki kecintaan terhadap langit. Mereka menciptakan kalender yang sangat kompleks, begitu akurat sehingga masih menjadi misteri bagi para ilmuwan modern. Mereka membangun observatorium seperti El Caracol di Chichen Itza untuk mengamati gerakan benda langit dan merencanakan aktivitas religius dan sosial mereka berdasarkan siklus astronomi ini. Selama abad pertengahan, ketika Eropa tenggelam dalam kegelapan pengetahuan, dunia Islam menjadi penjaga dan inovator dalam astronomi. Mereka bukan hanya menyelamatkan karya-karya Yunani kuno, tetapi juga membuat banyak inovasi baru. Para astronom seperti Al-Batani, Al-Sufi, dan Al-Biruni mengembangkan tabel astronomi yang sangat akurat dan memperkenalkan alat-alat seperti astrolab, yang memungkinkan pengukuran posisi benda langit dengan presisi tinggi. Observatorium di Marrakech, misalnya, menjadi pusat penelitian di mana para ilmuwan mempelajari gerakan benda langit dan memperbaiki model astronomi yang ada. Mereka menciptakan fondasi yang sangat kuat yang nantinya akan membantu kebangkitan astronomi di Eropa. Pada masa Renaissance di Eropa, angin perubahan berhembus kencang. Nicolaus Copernicus menantang model geosentris yang sudah lama diterima dengan memperkenalkan model heliosentris, yang menempatkan matahari sebagai pusat alam semesta. Variannya, De Revolutionibus Orbium Coelestium, membuka mata dunia pada kenyataan baru yang revolusioner. Kemudian datang Galileo Galilei yang dengan teleskop buatannya mengamati bulan, planet, dan bintang-bintang dengan detail yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dia menemukan kawah di bulan-bulan yang mengorbit Jupiter, dan banyak lagi. Temuannya ini mendukung model heliosentris dan mengubah cara kita melihat alam semesta. Tidak ketinggalan Johannes Kepler, yang dengan hukum gerakan planetnya, menggambarkan orbit planet sebagai elips, bukan lingkaran. Hal ini memberikan dasar matematika yang kuat untuk teori heliosentris, menjadikan astronomi bukan hanya ilmu observasi, tapi juga ilmu perhitungan yang akurat. Seiring perkembangan waktu, teleskop terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bayangkan betapa hebatnya bisa melihat bintang-bintang dan galaksi yang jauh dengan detail yang menakjubkan. Teleskop ruang angkasa seperti Hubble telah membuka jendela baru untuk memahami alam semesta, memungkinkan kita untuk melihat ke dalam ruang yang jauh dan waktu yang lampau.
Isaac Newton kemudian datang dengan hukum gravitasi universalnya yang revolusioner. Hukum ini menjelaskan bagaimana benda-benda langit saling mempengaruhi dengan gaya tarik-menarik. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih akurat tentang gerakan planet dan benda langit lainnya, dan menjadi dasar bagi perkembangan mekanika klasik. Lompatan besar berikutnya dalam astronomi terjadi pada awal abad ke-20, ketika Edwin Hubble menemukan bahwa ada banyak galaksi di luar Bima Sakti. Lebih dari itu, dia menemukan bahwa alam semesta sedang mengembang. Penemuan ini mendukung teori Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta dimulai dari titik tunggal yang sangat panas dan padat, dan telah mengembang sejak saat itu. Bayangkan, alam semesta yang terus membesar seperti balon yang ditiup. Perkembangan teknologi komputer dan teleskop yang semakin canggih telah membuka babak baru dalam astronomi. Kini, kita bisa memetakan alam semesta dengan lebih rinci, mempelajari benda-benda langit yang jauh, dan memahami fenomena yang lebih kompleks. Teleskop radio, misalnya, memungkinkan kita untuk mendengar dan mempelajari gelombang radio yang dipancarkan oleh benda-benda langit, membuka jendela baru ke dalam misteri alam semesta. Penelitian kosmologi modern berfokus pada asal-usul, struktur, dan evolusi alam semesta. Dengan mempelajari latar belakang radiasi kosmik, kita mendapatkan wawasan tentang usia dan struktur alam semesta. Penelitian ini membantu kita memahami proses-proses yang telah membentuk alam semesta sejak awal hingga sekarang. Astronomi modern bukan hanya tentang melihat ke langit dari bumi, tetapi juga menjelajah ruang angkasa. Teleskop radio dan teleskop ruang angkasa memungkinkan kita untuk mempelajari benda-benda langit yang jauh dan memahami fenomena yang lebih kompleks. Observatorium radio seperti VLA dan teleskop ruang angkasa seperti Chandra telah membuka jendela baru untuk memahami alam semesta dengan cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Penemuan eksoplanet, planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita, membuka kemungkinan baru untuk menemukan kehidupan di luar bumi. Misi seperti Kepler dan TS telah menemukan ribuan planet yang mungkin memiliki kondisi yang mendukung adanya kehidupan. Bayangkan menemukan planet yang mirip dengan bumi, tempat di mana mungkin ada air, dan bahkan kehidupan. Astrobiologi adalah ilmu yang mempelajari potensi kehidupan di luar bumi dan kondisi yang mendukung kehidupan di planet lain. Penelitian ini mencakup studi tentang mikroorganisme yang dapat hidup di lingkungan ekstrem, serta pencarian tanda-tanda kehidupan di planet-planet dan bulan-bulan di tata surya kita. Ini seperti petualangan besar untuk menemukan apakah kita sendirian di alam semesta atau ada kehidupan lain di luar sana. Misi ruang angkasa seperti Penjel, ajahan Mars oleh rover Curiosity dan Perseverance, serta misi ke Jupiter oleh Juno, memberikan kita wawasan yang lebih dalam tentang planet-planet di tata surya kita. Penelitian ini membantu kita memahami proses geologi dan atmosferik yang membentuk planet-planet ini, dan mungkin suatu hari nanti akan membantu kita dalam upaya eksplorasi manusia ke planet lain. Penelitian di bidang fisika teoretis dan partikel, seperti studi tentang materi gelap dan energi gelap, membantu kita memahami struktur fundamental alam semesta. Materi gelap dan energi gelap, yang membentuk sebagian besar massa dan energi di alam semesta, masih menjadi misteri besar dalam kosmologi modern. Bayangkan, ada begitu banyak hal yang belum kita ketahui dan masih harus dijelajahi. Astronomi adalah petualangan tanpa akhir yang penuh dengan kejutan dan penemuan. Dari pengamatan kuno yang sederhana hingga teknologi canggih yang memungkinkan kita untuk melihat alam semesta dengan detail yang luar biasa. Perjalanan ini telah membuka wawasan baru tentang tempat kita di alam semesta. Dengan teknologi yang semakin canggih dan pengetahuan yang terus berkembang, kita siap untuk menjelajah lebih jauh dan menemukan lebih banyak misteri alam semesta yang belum terungkap. Masa depan astronomi tampak cerah dan penuh potensi. Menanti penemuan baru yang akan terus memperdalam pemahaman kita tentang alam semesta yang luas ini.